Rekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pagi ini kita akan mendengarkan teknik operasi tentang parotidektomi yang dibawakan oleh Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT di mana pada hari ini Selasa 24 September 2021 izinkan saya Muhammad Ihsan akan membacakan teknik operasi mengenai parotidektomi. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing kita, yaitu di sini Dr. Dan Kamri, spesialis bedah onkologi, dan Dr. Yofi Triputra, spesialis bedah onkologi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada abang-abang, kakak-kakak trainee onkologi dan rekan-rekan presiden sedang stasi onkologi, kita juga dengan adik-adik termuda. Baiklah, saya akan membacakan teknik operasi parotidektomi. Dari anatomi untuk kelenjar liur atau salivarius itu dia terbagi atas dua, ada kelenjar salivarius yang mayor dan ada kelenjar salivarius yang minor. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kelenjar salivarius mayor itu ada tiga. Yang pertama glandula parotidis kiri dan kanan. Pada gambar itu kita bisa lihat di lokasinya paling belakang atau di preaurikular. Sedangkan glandula submandibularis kiri dan kanan itu tepat di depan dari glandula parotidis tersebut. Sedangkan ada glandula sublingualis kiri dan kanan. Itu lokasinya di atas dari glandula submandibularis. Kemudian untuk kelenjar salivarius yang minor itu tersebar di seluruh mukosa pada rongga mulut, hidung, faring, laring, dan di sinus paranasal. Kembali dari anatominya, kelenjar parotidis itu terbagi atas dua lobus. Yang pertama yaitu lobus superficial, yang kedua yaitu lobus profundal, di mana rata-rata beratnya yaitu sekitar 15-30 gram. Untuk batas-batas dari kelenjar parotidis itu, pada sisi anterior dari kelenjar parotidis, kita bisa lihat yang berwarna merah pada gambar, yaitu ada musculus masseter. Itu berbatas anteriornya dari kelenjar parotidis. Sedangkan dan juga ada ramus mandibula pada anterior dari kelenjar parotidis. Sedangkan pada posterior dari kelenjar parotidis itu kita bisa lihat yang berwarna biru itu ada musculus sternomastoideus dan juga di belakangnya ada processus mastoideus. Itu untuk yang posterior dari kelenjar parotidis. Sedangkan untuk dari inferior dari kelenjar parotidis kita bisa melihat ada musculus sternomastoideus itu anteriornya atau superior dari musculus sternomastoideus itu batas inferior dari kelenjar parotidis. Dan juga pada posterior belly musculus digastricus. Ini pada gambar kita bisa lihat posterior musculus belly digastricus itu terdapat pada sisi inferior dari kelenjar parotidis. Sedangkan untuk superior dari kelenjar parotidis itu berbatasan dengan canalis acousticus externus dan juga berbatasan dengan temporomandibular joint. Sedangkan untuk sisi medial dia sama dengan untuk sisi lateral itu terdapat investing layer deep cervical fascia, itu bagian terluar dari kelenjar parotidis. Yang sisi dalamnya itu ada processus styloideus yang berwarna kuning, di sini kita bisa lihat, sedangkan di dalamnya juga ada vena jugularis interna, arteri cortex interna, dan ada dinding dari faring. Itu untuk sisi medial dari kelenjar parotidis. Sedangkan untuk sisi lateral dari kelenjar parotidis, ada investing layer deep cervical fascia, ada kulit, dan ada plastisma untuk bagian luarnya. Untuk pensarafan, jadi nervus facialis itu terletak di antara lobus superficial dan lobus profunda. Jadi dia berada di tengah-tengah dari kelenjar parotidis.
Jadi bagian utama dari nervus facialis ini masuk ke dalam permukaan posterior dari kelenjar parotis, masuknya itu melalui foramen stylomastoideus. Jadi dia terletak di pertengahan antara angulus mandibula dan bagian kartilago dari kanalis auricula. Jadi sekitar 1 cm setelah memasuki parotis, nervus ini bercabang menjadi 5 cabang. Yang paling atas, cabang yang pertama, itu adalah cabang temporal. Kemudian di bawahnya ada cabang zygomaticus, di bawahnya ada cabang bukal, kemudian cabang mandibular, dan yang paling bawah yaitu cabang cervical. Itu adalah kelima cabang dari nervus facialis. Dan cabang-cabangnya ini itu ada variasi dari bentuk, dia ada 4 tipe variasi dari bentuk cabang nervus facialis ini. Yang pertama yaitu tipe 1. Pada gambar kita bisa lihat pada yang tipe 1 ini mereka tidak saling berhubungan. Jadi terpisah antara temporal, zygoma, bukal, mandibular, dan cervical itu saling terpisah, yaitu sebanyak 13% dari populasi. Sementara yang terbanyak yaitu adalah tipe 2, yang mana yang tipe 2 itu adalah terdapat cabang antara cabang zygoma dengan cabang bukal. Ada hubungan di antaranya. Itu adalah tipe yang terbanyak. Sedangkan yang ketiga yaitu terhadap hubungan antara cabang mandibular dengan cabang bukal. Itu hanya 18%. Sedangkan yang tipe terakhir itu ada cabang antara zygoma dengan bukal, zygoma, bukal, dan mandibular itu saling berhubungan. Nah, ini pada gambar kita bisa lihat, ini sebanyak 24%. Jadi yang terbanyak adalah tipe 2, itu adalah variasi-variasi bentuk dari percabangan nervus facialis. Sedangkan untuk pembuluh darah, yang dari kranial ke kaudal, itu vena temporalis superficial, masuk ke dalam permukaan dari superior dari kelenjar parotis, itu menerima pendarahan dari vena temporalis media, bergabung menjadi satu, menjadi vena retromandibular, atau vena facialis posterior. Kemudian vena retromandibular ini kembali bercabang, yang mana yang bagian belakangnya atau posterior itu bergabung dengan vena auricularis posterior, itu membentuk menjadi vena jugular eksterna. Sedangkan untuk yang sisi anteriornya, dia bergabung dengan vena facialis communis. Itu untuk sisi dari anteriornya. Sedangkan yang dari arteri, itu dari kaudal ke kranial, itu arteri karotis eksterna masuk ke permukaan dari inferior dari kelenjar parotis itu, kemudian terbagi menjadi 2, ada yang cabang ke arteri maxillaris, ada yang menjadi yang ke superiornya menjadi arteri temporalis superficialis, dan juga bercabang yang sejajar dengan ductus parotis, itu adalah arteri facial transverse. Ini adalah gambaran secara umum di mana urutan yang paling terluar yaitu nervus facialis, di bawahnya ada venanya, di bawahnya lagi ada arteri. Ini gambaran secara umum vena, arteri, dan nervus. Kemudian kita masuk mengenai parotidektomi. Jadi pilihan operasi parotidektomi ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu parotidektomi superficial, yaitu prosedur pengangkatan keseluruhan dari lobus yang superficial dengan melakukan preservasi nervus facialis. Sedangkan untuk yang parotidektomi total, yaitu prosedur pengangkatan lobus superficial dan lobus profundal, tetap dengan mempreservasi nervus facialis. Berbeda dengan parotidektomi radikal, yaitu lobus superficial dan lobus profundalnya diangkat, dengan disertai pengangkatan nervus facialis yang terlibat oleh tumor. Sedangkan yang parotidektomi radikal extended, yaitu prosedur pengangkatan kedua lobus parotis dan nervus facialis, serta struktur yang di luar dari kelenjar parotis yang telah menginfiltrasi tumor, bisa berupa kulit, atau fossa infratemporal, ataupun mandibula, ataupun sendi temporomandibular, ataupun tulang temporal.
Itu untuk parotideektomi radikal yang extended. Kemudian indikasi-indikasi kapan kita melakukan parotideektomi. Yang pertama yaitu neoplasma. Jadi neoplasma pada parotis ini bisa dibilang adalah suatu neoplasma bisa jinak atau ganas yang berasal dari sel epiter dari kelenjar liur, baik dari kelenjar liur mayor maupun minor. Tapi karena ini parotis, dia termasuk dari yang mayor. Kemudian yang kedua yaitu risiko metastase ke kelenjar limfoparotis. Itu bisa terjadi pada kejadian melanoma regional-primer atau squamous cell carcinoma cutaneus, tumor hidung, atau tumor pada sinus atau keganasan pada orofaring yang berisiko metastase ke kelenjar limfa parotis. Kemudian bisa juga diindikasikan pada infeksi berulang atau abses. Itu biasanya terjadi pada sialadenitis recurrent atau sialoditiasis refractor yang terhadap pengobatan. Jadi kita bisa melakukan parotideektomi. Ini adalah bentuk-bentuk jenis insisi yang bisa kita lakukan untuk tindakan parotideektomi. Yang pertama yaitu ada insisi retroaurikular, hairline, kemudian ada insisi modified Blair, ini yang paling umum yang sering kita gunakan. Dan yang ketiga yang itu insisi facelift. Dan pada gambar ini ada juga jenis mini incision parotid. Kita mulai untuk teknik operasi dari parotideektomi. Pertama, pasien kita posisikan terlentang dengan kepala ditinggikan sedikit, ekstensi dengan muka menghadap ke sisi yang sehat. Kemudian draping kita pasang, tidak menutup ujung mata dan ujung mulut. Ini untuk bentuk insisinya, yang pertama ada jenis inverted T, jadi dilakukan insisi vertikal pada preaurikular, kemudian sepanjang kira-kira 3 mm di depan, kemudian turun ke preaurikular, dilanjutkan atau diekstensikan di lengkungan pada sudut posterior mandibula. Jadi insisi transfer ini diteruskan ke bawah dengan pada mandibula dengan eksistensi posteriornya mendekati ke os mastoid. Itu untuk yang inverted T. Sedangkan yang modified Y atau Y dibuat insisi secara vertikal dari pre sampai post aurikular yang kemudian bergabung ke arah angulus mandibula membentuk huruf Y. Kemudian dilanjutkan insisi transversnya itu sekitar 3 cm di bawahnya. Kemudian kita lanjutkan pembentukan flap. Flapnya terbagi atas dua, ada flap anterior dan flap posterior. Flap anterior ini kita lakukan dengan mempertimbangkan ketebalan flap, itu pada wajah harus superficial dari fascia parotis, dan sebebas mungkin dari jaringan subkutis. Jadi dia harus mempunyai batas yang cukup dari masa tumor, kita melakukan flapnya tersebut, sehingga masa tumor ini betul-betul expose. Jadi batas bagian depan itu biasanya anterior dari musculus masseter. Sampai batas sana kita melakukan flap anterior, sehingga expose-nya jadi lebih baik. Kemudian di daerah cervical, plan diseksi harus superficial dari serat teratas dari otot platysma sampai 2 cm di bawah angulus mandibula. Sedangkan flap posterior itu dibuat cukup jauh agar dapat mengekspos insersi dari superior musculus sternomastoideus pada proses mastoideus dan mengekspos jaringan parotis yang di retroaurikular. Kemudian flap ini ditarik hingga level fascia parotis sampai bagian dari unjur ke kelenjar parotis. Jadi dipisahkan antara bagian dari posterior inferior kelenjar parotis dari bagian batas anterior otot sternocleidomastoideus. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi posterior dari otot digastricus. Untuk mengidentifikasi nervus facialis, landmark yang pertama yaitu kita mencari permukaan eksternal dari canalis acousticus externus. Setelah kita identifikasi di mana kanalis eksternal canalis acousticus ini, dia akan bertemu di dalam os timpani. Kemudian setelah kita menemukan itu, kita lakukan diseksi dari jaringan parotis ini, mulai dari sisi anteriornya, dari kanalis acousticus externus tadi,
kita lakukan diseksi. Setelah dilakukan diseksi, diretraksi bagian anterior tersebut sampai posterior dari musculus belli gastricus itu akan tampak atau betul-betul expose terlihat. Kemudian kita meletakkan jari telunjuk pada sudut yang dibentuk oleh processus mastoideus, musculus gastricus, dan cartilago canalis acousticus externus. Kita letakkan telunjuk di situ. Jadi di bawah jaringan fibros di regio ini akan teraba processus styloideus. Jadi pada bagian ekstratemporal dari nervus facialis ini akan terdapat pada kedalaman 6 sampai 8 mili di bawahnya. Jadi diseksi di daerah ini akan memperlihatkan dari awal dari nervus facialis, kemudian akan tampak juga arteri stylomastoideus yang superficial, di mana letaknya itu sejajar pada nervus facialis. Jadi sekitar 1 cm dari foramen ini, nervus facialis akan terlihat semakin jelas. Jadi diseksi ke anterior akan menampakkan cabang-cabang berikutnya dari nervus facialis tersebut. Jadi untuk penanda dari nervus facialis ini, yang pertama yaitu tepi anterior dari musculus sternocleidomastoideus. Kemudian kita juga bisa mencari di sekitar cartilage dari tragus. Kemudian posisinya juga bisa kita cari di posterior dari belli musculus gastricus, atau setelah kita menemukan vena facialis posterior, kita juga bisa mengidentifikasi di mana posisi dari nervus facialis. Atau kita juga bisa mencari dari ductus paroticus, itu adalah cara untuk dari retrogradnya. Atau kita setelah menemukan processus styloideus, kita juga bisa mencari di sekitarnya, atau dengan nerve stimulator. Itu adalah cara yang lebih mudah lagi untuk mencari nervus facialis. Kemudian kita melakukan reseksi dari lobus superficialis dari kelenjar parotis. Setelah kita menemukan nervus facialis, kita pisahkan kelenjar parotis dari cabang nervus facialis yang temporal, zigoma. Kemudian kita bebaskan lagi kelenjar parotis ini dilakukan dari arah superior ke arah posterior, kemudian dibebaskan lagi marginal mandibula dan cabang dari cervical nervus facialis. Kemudian lobus superficialis dari kelenjar parotis dipisahkan dari semua cabang nervus facialis, dan tetap caranya itu didekatkan ke ductus tension, mendekati ductus tension. Sehingga nanti semua dari cabang nervus facialis ini akan terekspos dalam keadaan intak, sehingga akan terlihat hubungan dengan lobus profunda dari kelenjar parotis. Kemudian kita rawat pendarahan dan tutup buka operasi, pasang drain di bawah insisi, jahit platisma dan lemak subkutis dengan benang long observable 3.0, jahit kulit dengan observable 4.0. Untuk perawatan postoperatif, drain kita pertahankan kurang lebih 3-4 hari. Sedangkan untuk komplikasi dari paroidektomi ini adalah ada hematom, necrosis flap, infeksi, seroma atau fistal airlure, atau Frey syndrome, penimbunan saliva post-paroidektomi, atau parese atau paralise dari nervus facialis, atau deformitas kosmetik dari wajah. Ini adalah salah satu contoh hematom. Maka penyebab dari hematom ini karena hemostasis yang inadekuat, sehingga kita membutuhkan treatment yaitu berupa evakuasi dari hematom atau kontrol pendarahan, atau kita lakukan reinsersi ulang drain dan kita lakukan suction. Kemudian komplikasi yang kedua yaitu ada kelumpuhan dari saraf facialis, itu bisa bersifat sementara ataupun bersifat permanen, sehingga akibat dari kerusakan yang parsial ataupun kerusakan total dari nervus facialis ataupun cabang-cabangnya. Bisa juga disebabkan oleh neuropraksia akibat dari peregangan dari saraf pada saat intraop, dan yang mana itu biasanya bisa mengalami recovery dalam beberapa minggu. Jika kondisi paralise dari atau
paresia dari navel facialis ini berat, akan berlanjut lama, itu diperlukan stimulasi dari otot wajah, dan jika kelumpuhannya itu total, itu dibutuhkan tindakan rekonstruksi ataupun rehabilitasi pada wajah. Yang ketiga yaitu fistel dari saliva gland, itu muncul biasanya pada bekas jahitan pada saat kita melakukan upacking atau buka jahitan. Itu bisa keluar cairan, berarti kita bisa mencurigai itu adalah suatu fistel dari saliva gland. Maka terapinya itu kita bisa melakukan balut tekan atau kita drainase dan disertai dengan obat antikolinergik untuk mengurangi dari produksi saliva. Yang berikutnya yaitu Frey syndrome, yaitu sindrom auriculotemporal, di mana ada rasa tidak nyaman, keringat yang terlokalisasi pada daerah wajah. Itu biasa disebabkan oleh parasimpatis dan simpatis dari sekremotor yang salah arah menuju reseptor kolinergik dari kelenjar keringat selama proses penyembuhan post-operatif. Jadi jika terjadi ini, kita bisa melakukan tindakan terapi, yaitu berupa injeksi toksin botulinum, atau dilakukan transeksi bedah dari serabut saraf, atau kita lakukan aplikasi atau kita oleskan salep yang berisi obat antikolinergik seperti skopalamin. Sedangkan yang terakhir yaitu bisa berupa deformitas kosmetik diakibatkan hilangnya banyaknya glandula parotis dan lemak pada area preaurikular. Biasanya disebut dengan istilah sunken cheek. Mungkin demikianlah pembacaan TO parodektomi. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Ari. Ya, terima kasih pada Dr. Muhammad Ihsan yang telah mempresentasikan teknik operasi parodektomi. Ya, kebetulan Prof. Ricok juga datang, Prof. Isma Arif. Selamat datang, Prof. Kemudian Dr. Daan juga, Dr. Islam, Dr. Ahmad Taufik, dan juga Dr. Yopi. Untuk selanjutnya, kita lanjut pada sesi pertanyaan. Yang mungkin di sini ada dokter muda, kita persilahkan pada dokter muda untuk memberikan pertanyaan. Silahkan pada dokter muda. Atau kita tunjuk aja ya. Winda apa nih? Winda, dokter muda Winda, silakan. Dokter Winda. Dokter muda Winda. Iya, Dok. Ya, dengar kali ya. Irham Ansar, silakan Irham memberikan pertanyaan tentang teknik operasi, apa yang menjadi kendala. Ada Irham? Bisa didengar Irham? Host itu, Dok. Mohon izin, Dok, host, Dok. Oh, host ya? Iya, Dok. Oh, sorry. Siapa lagi ini? Arifa, ada Arifa? Ada, Dok. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Dok, mungkin izin bertanya. Jadi di sini Arifah masih belum paham atau belum mengerti. Tadi ada mengatakan mungkin flap anterior dan posterior untuk mengekspos, sedangkan yang Arifah paham itu flap itu pencangkokan jaringan kulit. Jadi mungkin bagaimana pemahamannya yang sebenarnya. Mungkin di situ Arifah belum mengertinya, Dok. Mungkin itu pertanyaannya juga, Dok. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan. Ihsan. Baiklah, terima kasih kepada Dokter Muda Arifah. Mungkin maksud dari flap yang secara umum yang Arifah pahami adalah suatu teknik untuk salah satu penutupan luka, yaitu pencakokan gitu, mungkin maksud dari Arifah ya. Sedangkan untuk pada teknik operasi
pada paroidektomi ini dilakukan insisi dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan flap. Maksud flap itu adalah membuat suatu teknik operasi kita lakukan insisi yang superficial dari sisi kutis subkutis dengan tujuan mengekspos atau untuk memperlihatkan kelenjar parotis ini supaya nampak secara utuh sehingga memudahkan kita untuk mengangkat dari kelenjar parotis tersebut. Jadi kita lakukan teknik flap ya. Dengan teknik flap ini dengan insisi melakukan insisi pada superficial dari jaringan subkutis. Lihatkan gambarnya Ihsan, kan ada tadi Ihsan. Oh ya, gambarnya. Lihatkan gambarnya biar lebih ngerti adanya dan mudah. Nah, yang ini. Ini adalah suatu teknik pembuatan flap, di mana kita melakukan insisi pada subkutis pada sisi terluar dari kelenjar parotis, sehingga memudahkan kita untuk mengekspos dari kelenjar parotis tersebut dan untuk memperlihatkan nervus facialisnya gitu. Jadi nervus facialisnya ini kan cabangnya ada 5. Jadi, supaya kita betul-betul bisa melihat dan menyelamatkan dari nervus supaya tidak cedera pada saat intraoperatif, maka kita lakukan flap ke anterior dan flap ke posterior. Jadi ini namanya suatu teknik operasi yang kita lakukan pada saat intraop. Nah, mungkin itu maksud dari flap pada teknik operasi paroidektomi. Ya, cukup jelas ya Pak ya. Selanjutnya mungkin pada dokter muda lain, silakan. Kalau enggak kita tunjuk. Ya, Ririn, silakan Ririn. Terima kasih dok. Mungkin Ririn di sini ingin bertanya. Tadi kan untuk pilihan dari paroidektomi ini ada yang superficial, total, kemudian parsial dan radikal extended. Mungkin untuk kapan dipilih masing-masing paroidektomi itu kapan sudah? Ya, silakan Dr. Ihsan. Baik. Jadi jenis-jenis dari pilihan operasi paroidektomi ini kan terbagi atas 4. Kapan kita melakukan superficial, kapan total, kapan radikal, atau kapan kita lakukan radikal extended. Jadi kita membutuhkan mengetahui dulu dari jenis dari diagnosanya dulu gitu ya, sebelum kita melakukan tindakan terapi itu kita harus tegakkan dulu diagnosisnya. Untuk mendapatkan diagnosis kita harus melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang. Jadi apabila dari anamnesa kita mendapatkan suatu gejala tanda-tanda klinis yang memungkinkan itu suatu tumor yang jinak tanpa ada keterlibatan atau adanya kesertaan kerusakan dari saraf misal, atau kita curiga ini suatu tumor jinak, adanya pertumbuhan yang relatif lambat, tidak disertai nyeri, kemudian tidak ada paralisis dari nervus facialis. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita dapatkan masanya kenyal, batasnya tegas, gitu, tidak terfiksir. Kita lebih mengarah ini suatu jinak dan tidak merusak, tidak ada keterlibatan dari saraf ataupun tidak ada KGB yang teraba ataupun tidak ada metastasis. Mungkin kita cukup melakukan yang superficial. Itu juga bisa ditambahkan dengan diagnostik yang lain, gitu, pemeriksaan penunjang seperti USG. Atau kita melakukan scan untuk melihat keterlibatan tulang-tulang pada area wajah tersebut. Itu kita bisa lakukan mungkin cukup yang superficial saja. Tapi kalau kita sudah mencurigai ada keterlibatan dari yang lobus profunda pada saat pemeriksaan fisik ataupun pada penunjang, itu mungkin kita memilih paroidektominya yang total. Dan juga apabila
udah jelas dia kita dapatkan suatu keganasan pada parotis, walaupun itu angka kejadiannya relatif kecil, hanya 20%, itu apabila dari anamnesa kita sudah mendapatkan gejala keterlibatan dari nervus facialis ataupun pada pemeriksaan fisik, mungkin pada intraop kita lihat nervus facialisnya sudah betul-betul strukturnya itu udah tidak bagus lagi akibat dari tumor tersebut, mungkin kita memilih yang radikal paroidektomi. Begitu juga yang extended. Kalau yang extended mungkin kita pilih apabila sudah terlibat pada area-area yang di luar tumor seperti kulit yang sudah kena, atau pada fossa infratemporalnya atau pada mandibula sudah kena, itu kita juga mungkin melakukan paroidektomi yang radikal extended gitu. Jadi seonkologis mungkin, walaupun kita tidak akan kesulitan untuk melakukan tindakan paroidektomi radikal extended ini, karena harus melibatkan struktur-struktur di luar dari kelenjar parotis tersebut. Gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Dr. Isan. Selanjutnya masih ada dari dokter muda. Masih ada dari dokter muda? Ya, mungkin kita lanjut ke residen. Ya, pada residen kita silakan. Assalamualaikum dok. Presiden. Ya, silakan Ibu, dok. Dr. Iqbal. Ya. Izin bertanya dok. Ya, tadi dikatakan ada beberapa komplikasi seperti ada tadi infeksi dan ada kelumpuhan pada nervus facialis. Yang mau saya tanyakan, komplikasi tadi apakah ada selain dari komplikasi tadi apakah ada lagi yang lain atau memang dari komplikasi yang lead dan delay-nya yang mana dok? Mungkin minta tolong dijelaskan dok. Ya, silakan Dr. Ihsan. Terima kasih Dr. Iqbal atas pertanyaannya. Mungkin untuk pembagian komplikasi, kalau yang early-nya itu yang mungkin terjadi yaitu pendarahan ya, pendarahan postoperatif. Sehingga kalau pendarahan ini berlanjut dan tidak tidak terdrenase dengan baik, sehingga bisa berlanjut ke hematom. Kemudian kalau komplikasi yang segera itu juga bisa langsung terlihat, yaitu kelumpuhan dari nervus facialis gitu ya. Bisa akibat dari neuropraksia ataupun paralisis dari nervus facialis. Itu ya bisa kita lihat langsung apakah sudah terjadi tanda-tanda parese atau paralisa dari nervus facialis, sehingga membuat wajahnya jadi asimetris, tidak bisa mengembungkan pipi atau mengangkat alis. Itu bisa kita lihat langsung, atau yang itu yang berupa segera. Jadi selain pendarahan, hematom, bisa juga terjadi kelumpuhan. Itu biasanya lebih langsung terlihat komplikasi postoperatif. Sedangkan untuk yang delay-nya, itu ya salah satunya yang sindrom Frey syndrome ini. Frey syndrome ini itu bisa terlihat beberapa hari setelah total paroidektomi, ataupun rasa baal pada daerah daun telinga, atau fistula, atau fistel atau seroma, itu juga berupa yang delay-nya gitu. Mungkin yang terakhir yang keloid gitu ya. Keloid itu juga membuat untuk masalah kosmetik, itu juga berupa salah satu komplikasi dari paroidektomi.
Sekian Dr. Iqbal. Ya, terima kasih Dr. Ihsan. Untuk penjelasannya selanjutnya silakan ada residen yang lain memberikan pertanyaan. Silakan residen yang lain. Apa perlu ditunjuk nama pula seperti dokter muda? Ayo, Polri. Izin bertanya, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Dr. Ihsan, pada teknik paroidektomi untuk insisi bisa kita ada inverted T dan inverted Y. Itu sebaiknya kapan kita memilih insisi inverted T dan kapan kita bisa memilih inverted Y? Apa ada kelebihan dan kekurangan? Ya, silakan Dr. Ihsan, pemilihan teknik insisi. Ini Apa kelebihan dan kekurangan? Silakan Dr. Ihsan. Kepada Dr. Polri atas pertanyaannya. Untuk bentuk insisi yang di sini kan ada yang inverted T, ada yang modified Y. Sebenarnya untuk pemilihan insisi ini tergantung dan pertama dari masanya. Kalau masanya memang udah extended sampai ke meluas betul-betul besar sehingga kita membutuhkan expose yang lebih baik, mungkin kita bisa dengan yang modified Y incision. Itu kan tergantung dari operator saja sebenarnya, di mana yang memudahkan operator untuk benar-benar mengekspos dari seluruh dari kelenjar porotis dan memudahkan operator untuk apakah kita akan melakukan tindakan yang extended misalnya. Kalau yang extended itu otomatis apakah terlibat dari mandibula misalnya kan, supaya mandibulanya lebih ekspos, mungkin kita lebih memilih salah satu dari bentuk insisinya ini. Jadi kita pikirkan dulu apa yang akan kita kerjakan, apakah ini total, apakah ini superficial saja, atau yang extended, sehingga kita mencari bentuk insisi yang memudahkan operator untuk mengekspos apa-apa saja yang akan kita lakukan atau pengangkatan pada operasi ini. Mungkin seperti itu jawabannya, Dr. Polri. Ya, terima kasih Dr. Ihsan. Selanjutnya pada residen lain satu lagi pertanyaan mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum dok. Ya, silakan Eko. Dok, saya ingin bertanya kepada presentan. Jika pada saat dilakukan tindakan operasi di intraoperatif kita temukan massa tumor itu yang kita tidak yakin itu semuanya bebas atau meninggalkan jaringan sisa, apakah kita lanjutkan dengan radikal atau extended atau kita pilih adjuvan yang lain? Kepada presentan mohon pendapat. Silakan Ihsan. Ya, terima kasih Dr. Eko izin untuk menjawab. Jadi pada saat intraop apabila kita mendapatkan kemungkinan bahwasannya ini nggak mungkin diangkat, mungkin seperti itu ya Dr. Eko, kita lebih memilih mungkin untuk seminimal mungkin sebanyak apa yang bisa kita angkat dari kelenjar porotis tersebut dengan kalau sebisa mungkin menyelamatkan dari nervus facialis ini. Jadi apabila terlalu banyak nervus facialis yang terlibat sehingga mengkhawatirkan kita komplikasi pada pasien tersebut, mungkin kita bisa melakukan terapi adjuvan pada pasien ini. Jadi salah satu kapan kita melakukan terapi adjuvan untuk pasien-pasien dengan tiroid itu bisa saja pada pasien-pasien
yang kita yakin pada post-op ini adanya residu, sisa-sisa dari massa yang tertinggal. Itu kita bisa lanjutkan untuk terapi adjuvan berupa radioterapi. Walaupun sebenarnya untuk keganasan pada parotis ini dia tidak terlalu kemosensitif dan tidak radiosensitif. Itu mungkin salah satu solusinya pada saat interrupt apabila kita menemukan hal seperti itu, Dr. Eko. Ya, terima kasih Dr. Ihsan. Ya, mungkin ya hal ini harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena itu pre-assessment kita harus lengkapi dulu semua pemeriksaan-pemeriksaan sehingga saat interoperasi apa yang kita rencanakan kerjakan itu sesuai dengan yang apa kita lakukan. Tapi hal ini seandainya tidak terjadi, berarti kita sudah menyalahi dari pre-assessment sebelum tindakan operasi. Tapi kalau itu terjadi ya mungkin yang seperti Dr. Ihsan omongkan tadi ya, Dr. Eko ya. Ya, selanjutnya mengingat jam kita mungkin masuk aja ke training. Silakan Dr. Zaki memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ari. Izin bertanya kepada Dr. Ihsan. Mungkin dalam suatu kasus kita menemukan tumor bagian superficial parotis yang besar, mungkin yang Dr. Ihsan sudah sebutkan yang marker-marker dari untuk mengidentifikasi nervus facialis ini agak kesulitan secara anterograde. Apakah menurut Dr. Ihsan kita bisa melakukan dari retrograde dan apa markernya? Terima kasih. Ya, teknik pendekatan ke nervus facialis, Dr. Ihsan, ada yang retrograde. Apa itu, Dr. Ihsan? Silakan, Dr. Ihsan. Terima kasih, Dr. Zaki, atas pertanyaannya. Apabila secara anterograde kita kesulitan untuk mengidentifikasi nervus facialis, karena kita pada operasi ini harus betul-betul bisa mengidentifikasi nervus facialis dan cabang-cabangnya. Mungkin kita bisa secara retrograde, yaitu dengan mencari ductus tensionnya dulu, Dr. Zaki. Apabila kita telah bisa mendapatkan atau mengidentifikasi ductus tension, di sejajar dengan ductus tension itu biasanya ada nervus facialis di dekatnya. Kalau untuk lebih memudahkan lagi, ya mungkin dengan nerve simulator. Itu yang mungkin yang lebih memudahkan lagi, Dr. Zaki. Mungkin begitu, Dr. Zaki. Ya, terima kasih Dr. Ihsan. Ya, pendekatan dari retrograde berarti biasanya kita ngambil dari cabang dari nervus facialis. Biasanya yang paling mudah kita identifikasi adalah cabang dari mandibular. Itu kita ambil dari annulus mandibular itu. Biasanya terdapat salah satu cabang yang mandibular itu yang kita telusuri menuju trunkus dari nervus facialis. Dan biasanya itu lebih sulit dikerjakan dibandingkan daripada kita yang ngambil dari anterograde. Saya pernah mungkin dapat bimbingan dari Prof. Wisma Arif satu kali, dan itu memang lebih sulit sepertinya. Tapi untuk selanjutnya, mungkin kita minta lagi kepada pertanyaan pada Dr. Septi. Silakan Dr. Septi. Terima kasih Dr. Ari. Saya izin bertanya kepada Dr. Ihsan, bagaimana teknik operasi untuk mengurangi risiko untuk mengurangi cedera nervus 7 pada saat kita melakukan operasi parotidektomi. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Ihsan. Ini apa marker kita untuk mendapatkan nervus 7 ini? Kalau tidak salah ada berapa markernya ini. Silakan Dr. Ihsan. Resikonya Dr. Ari, maksudnya untuk mengurangi resikonya apa aja sih supaya jangan sampai cedera nervus 7 begitu. Terima kasih. Oh gitu, ya silakan Dr. Ihsan. Terima kasih Dr. Septi atas pertanyaannya. Untuk mengurangi risiko cedera dari nervus facialis ini, yang pertama mungkin
dari pilihan insisinya, bagaimana insisi yang betul-betul bisa mengekspos seluruh dari kelenjar parotis yang akan kita angkat, dan mana jenis insisi yang betul-betul bisa memudahkan kita ekspos seluruh dari cabang nervus facialis. Pertama dari insisi, kemudian kedua supaya tidak terjadi komplikasi kerusakan dari nervus facialis. Yang pertama mungkin mencari batasnya dulu gitu dari tepi anterior dari musculus sternocleidomastoideus. Dari sana kita mulai mencari nervus facialis, atau dari processus styloideus itu di bagian anteriornya itu bisa terdapat nervus facialis juga. Jadi dari sana kita mulai menelusuri cabang utama dari nervus facialis, kemudian kita terus ke arah anterior mencari ke 5 cabangnya. Kemudian kita mengurangi tindakan diseksi yang terlalu kuat atau tarikan yang terlalu kuat pada saat diseksi untuk mencegah neuropraksia akibat dari tarikan ataupun cedera yang biasanya bersifat sementara pada cabang-cabang nervus facialis. Mungkin itu salah satu trik untuk mengurangi komplikasi pada operasi ini. Ya, terima kasih Dr. Richard. Mungkin bisa ditambahkan di sini, ya berarti tanda saat operatif kita harus ampuh, ya berarti harus jelas apa yang mau kita lakukan persepasi pada nervus facialis ini. Kemudian mungkin ada itu intraoperatif neuromonitoring, ya. Mungkin itu salah satu juga ya untuk menghindarkan cedera dari nervus facialis tersebut. Ya, untuk selanjutnya silakan pada Dr. Sondang Nora, silakan. Terima kasih Dr. Ari atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pendapat Dr. Ihsan. Tadi Dr. Ihsan sudah mengatakan mengenai teknik operasi parotis ini seonkologis mungkin. Tahu saya teknik operasi parotis ini memang agak sulit dari teknik operasi yang lainnya, karena jika kita jumpa tumor bulat parotis, nantinya kita akan membelah-belah tumor gitu. Jadi sepertinya tidak onkologis gitu. Bagaimana menurut Dr. Ihsan? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Ihsan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Sondang. Memang saya sependapat dengan Dr. Sondang bahwasanya untuk operasi parotis ini emang tujuan utamanya bukan mengangkat sebanyak-banyaknya, mungkin lebih memikirkan bagaimana caranya supaya saraf-saraf dari nervus facialis ini terselamatkan, mungkin lebih menyelamatkan saraf daripada mengangkat tumor gitu. Jadi sehingga untuk operasi parotis ini adalah salah satu operasi yang mungkin kurang onkologis lah, mungkin bahasa ininya gitu, bahasa awamnya gitu. Mungkin itu saya sependapat sama Dr. Sondang. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Ihsan. Selanjutnya kepada Dr. Okta. Silakan Dr. Okta. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa untuk operasi tumor parotis ini memang harus kita pastikan dulu ya, ini suatu ganas apa suatu benign atau malignan. Sebab apabila kita operasi pertama itu adalah kita anggap benign, ternyata pas ditemukan sel PA-nya ganas, ini kan repot. Soalnya operasi kedua pada parotis ini sulit ya, dengan cedera sarafnya sangat besar. Jadi kuncinya adalah di operasi pertama.
untuk itu kan mesti kita pastikan dulu ini suatu ganas apa jinak. Salah satu modal kita adalah biasanya pada tumor-tumor lain kita gunakan biopsi jarum halus. Bagaimana menurut pendapat Ihsan tentang penggunaan biopsi jarum halus atau FNAB pada tumor-tumor parotis? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Ihsan. Ini mungkin pertanyaan jebakan Dr. Ihsan ya. Ya, silakan. Saya izin menjawab, Dr. Okta. Untuk pemeriksaan patologi pada pasien parotis, bajah ini sebenarnya tergantung dari apa maksudnya? Tergantung dari orang yang mengerjakan bajahnya gitu ya. Belum tentu dia bisa mendapatkan yang betul-betul sel ganasnya pada saat bajah. Mungkin kalau ingin lebih akurat, karena supaya hasil dari patologinya ini tidak meragukan, mungkin bisa dipilih core biopsi ya, supaya lebih tepat. Tapi komplikasinya jadi fistel, itu mungkin kita jadi tidak memilih untuk melakukan itu mungkin. Mohon maaf. Ya mungkin terlalu menebak Dr. Ihsan ini. Mungkin ya ini minta aja pendapat karena ini senior saya minta pendapat konsulen lah. Silakan pada Dr. Ahmad Taufik memberikan masukan Dr. Ahmad Taufik. Ya, terima kasih Dr. Ari. Ini karena waktu juga terbatas juga. Sehubungan dengan pertanyaan dokter tadi, saya menanya dulu ke Ihsan, apakah pada parotis kita lazim kita lakukan biopsi insisi, Ihsan? Untuk menentukan histopatologi pre-op-nya? Tidak sepertinya, Dr. Ahmad Taufik. Nah, kalau tidak, pastinya kenapa? Mungkin komplikasi kalau dilakukan biopsi yang dikhawatirkan, Dok. Ya, jadi untuk menentukan histopatologi pada kelenjar parotis ini, memang kalau biopsi insisi itu tidak lazim kita lakukan karena itu nanti akan ditakutkan mencederai dari nervus facialis. Jadi seperti yang dikatakan dokter tadi, biasanya kita lakukan FNAB, biopsi jarum halus. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu di mana kondisi tumornya sudah lanjut, artinya sudah terfiksir, udah inoperable, artinya tindakan kita itu masih bisa kita lakukan tindakan biopsi insisi. Itu aja. Dr. Eri, silakan yang lain. Ya, terima kasih Dr. Ahmad Taufik. Selanjutnya pada Dr. Islam Akbar. Silakan Dr. Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah banyak yang disampaikan nama sejawat sekalian, sama Dr. Ahmad Taufik juga sudah disampaikan. Kalau saya sih menambahkan saja. Jadi operasi emang parotidektomi ini operasi yang anatomis tapi tidak onkologis sebenarnya, ya kan? Karena kita akan membelah tumor biasanya. Tapi bisa juga kita in toto, mulai kita pisahkan dari tiap cabangnya dulu satu-satu gitu. Tapi akan sulit, memakan waktu lama itu seperti itu. Jadi kedepannya sih sering-sering aja untuk trainer ya. Kalau bedah umum dia sampai batas mana yang modulnya, sampai superficial doang kali ya, nggak sampai total. Sering-sering ikut kalau ada operasi parotis, karena operasi parotis ini kasusnya jarang sebenarnya kan.
jarang kasusnya sekali. Itu aja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Dr. Ari. Ya, terima kasih Dr. Islam. Selanjutnya kita minta pada Prof. Wisma Arif. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya hidupin sebentar ya. Ini kelihatan? Halo. Assalamualaikum. Udah dengar, Prof. Ya, dengar, Prof. Ya. Gambar itu kelihatan ya? Enggak. Ada, Ya, Prof. baiklah. Ada, Prof. Oke. Mbak, ini Dr. Iksan ya. Jadi saya berapa kali minta kalau TO itu dilampirkan juga operasinya. Ini kan gambar-gambar begini kadang-kadang kita nggak lihat betul ya. Satu, jadi harus jelas nih gambarnya. Jadi Dr. Iksan juga melihat pasiennya itu. Ya. Untuk trainee ya pesan saya itu kan ada dua cara ya. Satu yang disampaikan Dr. Iksan itu cara biasa, klasik ya. Kemudian yang kedua, itu memang ada satu marker yang konsisten itu, ya. Konsisten ya, tadi Dr. Ari sudah sebut itu dari angulus mandibula ya. Jadi itu prosesnya dari sana kita retrograde ya. Kalau yang biasa dikerjakan kalau tidak ketemu yang diana ya. Nah itu harus coba sekali-sekali supaya belajar juga. Sehingga kalau sulit ada masalah di sana kita bisa kerjakan dari retrograde, tapi itu agak susah. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan sama Dr. Ihsan ini belajar teori ya. Iya, Prof. Kan ada berapa cabang sih nervus parotid nervus 7 itu? Ada 5 cabang, Prof. 5. Yang paling besar mana? Nah, kamu katanya belajar. Yang paling besar mana? Ini mau belajar ada palapal aja nggak ada gambarnya. Nah, trainee aja ceritanya. Sondang mana sondang? Mana paling besar Son? Sondang dari 5 itu mana paling besar? Bukalis, Prof. Bukalis dari nervus bukal ya. Ya itu dia yang paling mudah itu bukal. Jadi fungsinya itu ya sebagian pada otot bibir ya, ujungnya ya, kemudian juga ke pipi ya. Kalau bukalnya kena ya harusnya kebangetan tuh orang karena dia paling besar ya. Jarang kena. Tapi kalau itu kena biasanya pipinya kempot ya. Bibirnya normal, pipinya kempot ya. Susah dia ini ya. Jadi paling besar itu bukal ya. Nah jadi itu dilihat, dicari ya satu ya. Nah tekniknya betul tadi pakai ini ya, pakai nerve stimulator. Tapi saya merasa dengan masalah bukan mencari sarafnya saja ya, membebaskan juga masalah. Membebaskan juga masalah ya. Ini harus latihan ya. Sekira nanti coba buka flapnya kalau ketemu pasien ya nanti dengan training. Sekira begitu saja, cuma satu nih yang penting nih buat ini kalau ketemu nih dokter bedomo sering ngerjain. Kemudian komplikasi baru dikirim. Nah ini apa komplikasinya kalau pasien parese nerve 7 itu? Jelas porotis menimbulkan porotis komplikasi nerve 7 parese. Nah komplikasi nerve 7 parese nerve 7 itu apa? Coba Rahmat Taufik apa tuh? Ihsan, sorry kalau Rahmat Taufik lah. Karena itu Pak RT ya. Ya, Prof. Ihsan, San. Komplikasi dari apabila terjadi parese nervus 7. Ya. Seperti pasien parese pada nervus facialis, maka mukanya asimetris. Asimetris wajah ya, Prof. Asimetris, kosmetik, 1, 2 apa? Baal, dari Baal, perasaan Baal. Baal, iya, nah oke. 2, apa lagi? Jangan nih, makanya kita harus bisa menangkap pasien apa nanti kan.
Apa lagi coba Al? Matanya gimana matanya? Matanya akan sulit menutup, Prof. Apa namanya itu? Ptosis, Prof. Ptosis? Enggak. Apa lagi? Masuk mata. 2 komplikasi mata bisa jadi 3 itu. Ya, komplikasi mata bisa 2 atau 3 itu. Nggak bisa Satu mengangkat apa? alis. Nggak bisa mengangkat alis, Prof. Mata terbuka. Akibatnya apa? Timbul keratitis, ya kan? Iya, Prof. Nah, kedua, mana lagi cabangnya satu lagi ke glandula lakrimal kan? Timbul lagophthalmos, ya kan? Air matanya terus keluar itu, ya. Kemudian apa lagi? Pada mulut apa? Bibirnya jatuh, Pak. Iya, nggak masalah jatuh itu apa? Kosmetiknya. Ya udah, tadi udah nomor 1. Apa lagi di bawahnya? Bicara terganggu nggak bicaranya? Iya, belajarnya tanggung sih. Ya kan itu perlu ya. Ya kalau kena nervus mandibulanya itu nanti bicaranya terganggu ya. Karena nggak seimbang itu pipi kiri sama pipi kanannya. Nah, yang kedua makannya nggak terganggu. Air liurnya drooling namanya ya, drooling, netes terus drooling ya. Nah, itu yang mengganggu pasien sehingga secara kosmetik dan itu juga sangat ini ya, kebersihan juga ya, jadi air liurnya netes terus, jadi mengganggu mastikasi dan proses bicara. Saya kira demikian Dokter Hari. Ya nanti saya kalau bisa nih setiap ada teknik operasi ditampilkan juga operasi kita kan banyak dari gambarnya sehingga kita ketemu, dan biasakan juga operasi itu menemukan ya struktur yang harus dipreservasi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Mengingat waktu, selanjutnya kita mintakan pada pembimbing Dr. Yopi Triputra atau Dr. Daan, silakan. Dari saya cukup, Dr. Dari, udah jam 8 juga. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Daan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja. Terima kasih tadi sudah juga ditanyakan oleh Prof. Bisma Arif. Memang ini jadi perhatian kita ya. Jadi gambar-gambarnya itu ini gambar asing ya. Sebenarnya kita punya gambar pasien kita nih ya. Baik yang komplikasi saraf tadi masih gambar orang asing ya. Besok-besok untuk tampil berikutnya ini gambar kita. Dan juga nervus yang kita foto kan itu ya. Ini banyak saya kira stok foto kita. Ini kelupaan mengingatkan Iksan ya untuk. Jadi memang operasi parotidiectomy ini operasi dengan utamanya itu mencari saraf itu, karena nervusnya itu jelas ya. Sebabnya itu komplikasinya pasca operasi langsung kelihatan ya. Kalau misalnya kita operasi hari ini, besok VCT nampak gitu ya. Komplikasi yang disebutkan tadi, mulai dari mata, pencong, mulut atau pipi ya, dan komplikasi yang lainnya. Saya kira mungkin itu Dr. Ari dari saya. Saya kira pembacaan tadi baik ya. Nanti dapat juga nih kita share di media sosial kalau memang ini sebagai uji coba kita dulu untuk melihat bagaimana hasil dari maju teknik operasi ini dari Center Pendidikan SP1 maupun SP2. Terima kasih Dr. Ari. Terima kasih Dr. Daan. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh peserta. Stop share aja Dr. Terutama Isan, pada banyak kita dapat. Stop share aja, share slide-nya. Ya, Dok. Siap, Dok. Ya, terima kasih kami ucapkan juga pada Prof. Bisma Arif, Dr. Daan, Dr. Yopi, Dr. Islam, Dr. Rahmat Taufik, dan juga pada rekan Rene, adik-adik residen, dan juga pada Dr. Muda,
Terlebih terkurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Uco. Dok, ada keadaan, Dr. Ramatopi, Dr. Yopi, trainer semuanya. Halo. Udah ada kabar Trasdi sebentar? Belum, Islam? Belum ada, masih sama seperti Belum ada, kemarin. masih di ICU. Belum ya? Hari Minggu saya sempat mampir ke sana habis rapat ya. Memang kayaknya MBO tuh padaan. Iya. Ada twitching tiap 3 menit ya saya. Tapi ya katanya sudah NDR sekarang itu. Kayaknya udah setuju NDR tuh. Iya. Enggak tahu lah gimana ya. Ya itulah, nggak tahu gimana. Padahal itu kasusnya sama tuh dengan Prof kita itu. Revolution ya. Enggak, bukan Prof Mengker. Jadi maksudnya jalan, masih makin lama dirawat, Involution taunya makin buruk. Ya mudah-mudahan terbaik lah buat beliau. Oke, padaan semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum sama mari. Salam ya. Ya, di lift ya, gabung ke laporan jaga. Siap, Dok.